Baiklah, sekarang kita coba untuk belajar mengenai TOEIC. Nah, langkah pertama kita harus paham dulu apa sebenarnya TOEIC ini. TOEIC ialah Test of English for International Communication. Jadi tujuan dari TOEIC ini adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi secara menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi internasional. Ini bisa kita lihat ya, itu dia. Nah, TOEIC juga bagian-bagian tesnya kebanyakan menggunakan listening. Jadi kita akan coba belajar bagaimana kira-kira jenis-jenis soalnya. Nah, ini dia contohnya. Apakah bisa dilihat? Coba saya besarkan. Nah, ini. Nah, jadi listening comprehension test bagian 1 mengenai foto-foto ada 10. Nah, jadi untuk listening ini sendiri total soalnya adalah 100 dalam waktu 45 menit. Di sini kita disuruh bagian 1 mengenai soal foto-foto, ditanyakan foto, ditunjukkan foto, kemudian ditanyakan apa yang terjadi di foto tersebut. Soal kedua mengenai listening respon kita atau jawaban yang benar atas sebuah pertanyaan. Ketiga mengenai percakapan, dan tentunya kita memilih jawab penggunaan percakapan yang benar. Keempat yaitu mengenai talk atau berbicara. Nah, bagian kedua, jadi ada bagian pertama listening 45 menit. Bagian kedua adalah reading. Reading terdiri dari totalnya waktunya adalah 75 menit dan terdiri dari 100 soal. Dalam reading ini bagian pertamanya adalah melengkapi kalimat. Jadi ada kalimat atau ada bagian kalimat yang hilang, jadi kita lengkapi. Kedua mengenai menyempurnakan sebuah teks. Dan yang ketiga adalah bagaimana membaca, reading comprehension. Reading comprehension ini pertama satu paragraf, kedua double paragraf ya. Jadi ini muncul paragraf, kita baca, kemudian ada pertanyaannya. Nah, jadi itulah total. Jadi 45 tambah 75 itu adalah 0, naik ke atas 1, 5 tambah 7 jadi 120 menit bagi 60 sama dengan 2 jam. Jadi total ujian nanti ada 22 jam. Nah, TOEIC score dimulai dari terkecil 10 hingga tertinggi 990. Jadi hanya correct respon count. Jadi kalau kalian menjawab itu hanya jawaban yang benar saja yang dihitung. Jadi usahakan waktu ujian nanti apapun itu, mengerti tidak mengerti, harus kalian jawab ya. Nah, ya. Oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, selanjutnya mengenai ini be familiar with the direction before you take the exam. Ini yang harus kita mulai. Jadi kita harus terbiasa atas petunjuk-petunjuk yang kita akan ketahui atau jumpai sebelum ujian. Nah, kedua, bekerjalah dengan cepat tetapi hati-hati. Ketiga,
guess ini artinya coba tebak. Jadi tebak-tebak aja kalau nggak ngerti, karena dia tidak berlaku hukum mengurangi. Keempat, mark only one answer per question. Jadi kalian tandai satu saja, jangan kalian banyak-banyak. Satu jawaban. Oke. Nah, kita lihat lagi. Gunakan strategi. Nah, ini ada, jadi gunakan strategi-strategi dan tips-tips yang dipelajari ini. Nah, ini yang akan saya ajarkan. Nah. Ya, oke, baiklah. Sampai di sini dulu, kita coba lagi nanti. Ini hanya introduction saja.